Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Dina Giniawati. Ibu akan membahas tentang mata pelajaran PIPAS, yaitu tentang zat dan perubahan. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan dulu capaian dari pembelajaran zat dan perubahan ini apa sih? Jadi, siswa dapat mengetahui tentang perubahan-perubahan fisika, perubahan kimia, ataupun perubahan biologi, yaitu tentang perubahan zat dan perubahan yang lainnya. Belajar tentang senyawa, tentang unsur, tentang apa sih bedanya senyawa dengan unsur. Nah, kita langsung aja ya, pembahasan berikutnya. Oke, kita mulai dari klasifikasi materi. Nah, di klasifikasi materi ini yang pertama ada berdasarkan wujud materi. Berdasarkan wujud materi itu dibedakan menjadi 3. Itu sudah tidak asing lagi ya buat kalian. Apa aja sih? Yaitu yang pertama adalah padat, cair, dan yang terakhir adalah gas. Nah, mereka ini mempunyai perbedaan-perbedaan pada padat, cair, dan juga gas. Dari apanya? Dari bentuknya tentunya, dari volume, dari jarak antar partikel, dari gaya tarik antar partikel, dan juga dari gerak partikel. Nah, sebagai wujud materi, zat padat itu apa sih contohnya? Contohnya adalah batu, emas, besi, segala sesuatu yang dapat dipegang, yang berbentuk itu merupakan wujud dari materi zat padat. Sedangkan cair, contohnya adalah minyak, air, dan bensin. Sedangkan gas, contohnya adalah asap dan juga uap air. Nah, itulah contoh dari wujud materi padat, cair, dan juga gas. Nah, berdasarkan wujud materi, tadi dibedakan menjadi 3 ya, padat, cair, dan gas. Perbedaan kerapatan antar partikel, materi wujud zat, cair, dan padat, dan gas itu seperti ini. Jadi, padat itu lebih rapat partikelnya ketimbang cair, tapi cair juga sedikit agak rapat ketimbang dari gas. Yang kedua, materi itu selain dari bentuknya, ada juga komposisi dari materi. Nah, untuk komposisi materi ini, materi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah zat tunggal, dan yang kedua adalah zat campuran. Apa aja sih yang termasuk ke dalam zat tunggal? Zat tunggal itu yang termasuk ke dalam zat tunggal ada unsur dan juga ada senyawa, di mana unsur dan senyawa ini saling berkaitan. Dan yang campuran itu terdiri dari homogen dan juga heterogen. Contoh dari homogen adalah larutan, sedangkan contoh dari heterogen adalah koloid dan suspensi. Oke, di sini kita membahas dulu satu persatu komposisi materi. Yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal itu adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil atau lebih sederhana. Nah, zat tunggal ini tadi dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama adalah unsur dan yang kedua adalah senyawa. Apa sih yang dimaksud dengan unsur dan apa sih yang dimaksud dengan senyawa? Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini zat tunggal itu yang pertama itu adalah unsur atau elemen. Unsur itu suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Contohnya, misalnya hidrogen, ozon, tembaga, oksigen, helium, dan lainnya. Itu adalah zat tunggal yang disebut dengan unsur. Nah, unsur ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah logam, yang kedua adalah non-logam, dan yang terakhir adalah semi-logam. Yang berikutnya adalah senyawa. Nah, apa sih bedanya unsur dengan senyawa? Kalau unsur, tadi dia adalah terdiri dari satu unsur
yang tidak dapat dipisahkan lagi sama reaksi kimia. Sedangkan senyawa itu adalah terdiri dari beberapa unsur atau gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berkaitan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. Apa sih contohnya? Misalnya, contohnya adalah air. Air ini terdiri dari dua atom hidrogen dan juga oksigen. Jadi si air ini terdiri dari hidrogen dan oksigen sehingga menjadi H2O. Ya. Nah, contoh lain lagi apa sih? Misalnya CO2. CO2 juga sama, dia merupakan senyawa gabungan dari karbon dioksida dan oksigen sehingga dia menjadi CO2. Maaf, gabungan dari karbon dan oksigen ya. Jadi karbon dioksida. Yang kedua, selain zat tunggal, ada yang disebut dengan campuran. Campuran itu adalah gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Nah, tadi kan sudah dibahas kalau campuran itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah heterogen dan yang kedua adalah homogen. Heterogen itu apa? Heterogen itu adalah suspensi contohnya. Jadi, ketika dua zat atau lebih dicampurkan, masing-masing zatnya masih terlihat wujud aslinya. Contoh misalnya, kalian menggabungkan antara pasir dengan air. Maka setelah digabungkan, kalian masih bisa melihat mana pasirnya dan mana airnya. Beda dengan homogen. Kalau homogen, dia adalah campuran yang ketika dua gabungan zat itu dicampurkan, maka salah satunya tidak terlihat kembali wujud aslinya. Contohnya di sini adalah suspensi dan larutan. Nah, suspensi dan larutan itu ketika dia dicampurkan, maka salah satu bentuk zatnya itu sudah terlihat, tidak terlihat lagi, ya, menjadi larut. Nah, yang campuran heterogen tadi itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah larutan, yang kedua adalah koloid, dan yang ketiga adalah suspensi. Jadi kalau larutan, dia adalah contohnya larutan gula atau larutan garam. Sedangkan kalau koloid, contohnya adalah larutan susu. Contohnya adalah susu. Sedangkan suspensi, contohnya adalah campuran air tapioka dalam air sungai yang keruh. Nah, ini adalah macam-macam dari koloid. Jadi koloid itu ada macam-macamnya ya, tergantung pada fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Jadi ada yang padat, ada yang cair, ada juga yang enggak. Nah, itu adalah klasifikasi materi. Jadi klasifikasi materi itu terdiri dari zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, selain berdasarkan komposisi dan wujudnya, yang ketiga yaitu pemisahan campuran. Jadi, pemisahan campuran larutan itu dapat dilakukan dengan 6 metode, yaitu yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah kristalisasi, yang ketiga adalah dekantasi, sublimasi, distilasi, dan kromatografi. Baik, sebelum Ibu jelaskan, silakan kalian cari apa sih pemisah campuran filtrasi, kristalisasi, dekantasi, sublimasi, dan distilasi kromatografi. Jadi, nanti setelah kalian mencari, kalian tahu, kita presentasikan di depan kelas ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.